Bertanam terburu-buru seringkali menyebabkan olah lahan tak begitu maksimal. Hasil, pertumbuhan tanaman menjadi macet dan menyebabkan pucuk kuning. Di video ini kita akan membahas penyebabnya dan bagaimana solusinya. Masih di tanaman bawang merah Dusun Beridodo, Miri Gambar, Kecamatan Sumberkepol, Tulungagung, milik dari kakak saya Mas Agus dan adik Rojik. Kita akan membahas dan akan mereview kondisi tanaman bawang merah sekarang yang usianya 20 hari setelah tanam. Nah, ini kita lihat yang sebelah. Ini tadi yang ngomong yang konten sebelumnya tentang masalah bibit belum siap. Iki masalah yang kedua. Ini masalahnya lahan yang belum siap ini. Maksudnya lahan belum siap itu apa? Waktu tanam itu belum dicek pH-nya, terus langsung ditanam. Ternyata pH-nya ngedrop, akhirnya agak macet. Lah, kalau kita review di tanaman sebelumnya ini ya, tanam tahun kemarin itu, ini sangat siap sekali lahan ini. Ditanam pertumbuhannya bagus sampai akhirnya hasilnya juga super nih kemarin. Walaupun harganya yang tidak super. Nah, yang ini ternyata kemarin itu waktu proses awal itu kurang dalam apa ya, pengamatan di pH tanah sehingga pH-nya ngedrop sampai piro Mas ini? 4,5. Akhirnya tanamannya ada indikasi macet, namun setelahnya itu langsung diatasi dengan pemberian kapur gamping ya. Kapur gamping. Iki kok wae sepiro iki? Luasan lahan 100 ya iki? 100 ya 6 sak. 7 sak. 100 pirang sak sih? 7 sak untuk sak 30 kiloan. 30 kiloan 7 sak 2 kintal. Bisa dikatakan ini dikasih 2 kintal untuk lahan 100 ru. Lah, pH-ne pas waktu bar dikasih ke piro sih? Waktu pentaburan langsung dicek 7. Sekarang 7. Turun lagi jadi 4. 4 itu ndelok. 5 ada 6. Nah, kenapa kok seperti itu? Kalau saya amati sebenarnya ini karena nggak roto. Ya piye jenenge ditabur ya, ditabur nggak mungkin dia bisa sampai ke dalam tanah karena yang namanya pH itu yang kalau bisa gamping itu turun ke bawah sehingga tanah itu dari dalam itu pH-nya netral. Ini ndak merata karena cuma ditabur di atas. Jadi idealnya sebenarnya cocoknya ya panggah di dasaran loh. Makanya sebelum tanam harus kita pastikan tanaman itu pH-nya stabil dengan cara pemberian dasaran untuk lahan bawang merah kita. Bisa dengan kapur bangunan, bisa dengan gamping, bisa juga dengan dolomit, sesuai bahan yang ada ya. Nah, tapi dengan keadaan tanaman macet, kita juga bisa dengan pemberian tabur. Ya walaupun tidak ideal, tetapi itu paling tidak sudah bisa memberikan dampak yang bagus karena terbukti tanaman ini sudah tumbuh normal dari sebelumnya macet ya ini pucuk kuning. Pucuk kuning hampir rata. Pucuk sekarang sudah mulai hijau lunasnya. Oh, jadi waktu awal kemarin sebelum dikasih kapur gamping itu wes mulai pucuk kuning, indikasi wes ndak tumbuh, maksudnya macet, ndak nunas. Pucuk kuningnya roto. Lumayan netral. Maksudnya dominan akeh sing pucuk kuning iki. Oh. Nah, banyak yang kuning. Makanya ya itu tadi pemberian kapur gamping untuk solusi ketika tanaman kita mengalami macet di tengah pertumbuhan tanaman tidak masalah, tidak ada masalah. Daun bawang merah kuat kalau dikasih gamping ataupun kapur itu. Terbukti ini malah bagus ya. Cabenya
rada apa iki? Purat pucuke. Hilang. Pupusnya hilang. Langsung gosong, tapi pasti nanti tumbuh lagi. Tumbuh lagi ya. Ya iku padha karo lek waktu Kena remasol. remasol ya. Remasol itu kalau kena pucuk cabe mesti langsung gosong keriting kayak ndak mau tumbuh. Cuma nanti kalau sudah lepas dari remasol ya normal lagi. Kaget lah deh. Bibit muda. Iki bibitnya apa iki ya? Apa? Bawang iki apa? Apitan apa labuan iki? Apitan ya. Oh, lah apitan siap. Siap. Sebab nah, jadi tak delok ya. Ah. Iki sisa-sisa macete iki lah. Iki sisa-sisa macete, tapi sudah mulai tumbuh. Iki sing iki normal kan. Nah, sudah normal. Iki sebelah iki sing seurung normal, tapi pucuk kuningnya wis bisa dikatakan sembuh ya pucuk kuningnya. Cuma ada yang sudah normal, ada yang masih belum, tapi relatif semuanya sudah normal ini. Aman. Nah, lagi pakar anu ya, iki. Pakar bawang merah organik iki konen kongko keri. Iki simpenan keri iki. Master Udin. Adapun idealnya dalam pengolahan lahan paling tidak ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan Kang Bayu ya. Yang pertama adalah penggemburan lahan yang bagus. Artinya apa? Penggemburan ini melalui proses kultivator. Setelah pemberian kultivator bisa kita kasih beberapa masukan seperti pupuk organik, terus kemudian kita masukkan kalsium, bisa dari kapur bangunan, bisa dari dolomit ataupun juga gampeng, serta setelah pemberian itu diaduk hingga rata sehingga merata hingga ke dalam. Setelah itu bisa dimasukkan di komposer yang mana itu nanti akan memastikan tanaman kita terbebas dari adanya patogen jahat yang ada di dalam tanah, serta untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi yang ada di tanah, karena bakteri itu akan mengurai baik pupuk yang tersisa ataupun juga residu-residu pestisida yang akan merugikan tanaman kita. Dengan pemberian pemberian kapur, pupuk organik dan juga dekomposer, paling tidak ini akan menyehatkan tanaman, akan menyuburkan, serta akan menjaga pH kita terjaga tetap normal. Sekian dari saya, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.